Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi kita di acara Obrolan Rakyat. Dan di Obrolan Rakyat kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sebetulnya, tantangan jurnalis perempuan masa kini. Nah, tentu kita ketahui bahwa jurnalis perempuan di lapangan begitu banyak mengalami tantangan, tapi seorang jurnalis yang hebat tentu harus kuat menghadapi situasi di lapangan apapun itu bentuknya. Dan di obrolan rakyat kita kali ini sangat tepat sekali kita mengundang seorang jurnalis perempuan hebat di Bengkulu. Kita sapa dulu Mbak Betty Herlina. Halo Melian, sorry. SIP ya Mbak ya? STP, Sarjana Teknologi Pertanian. Sarjana Teknologi Pertanian, tapi kemerambah dunia jurnalistik. Ya, beliau ini sahabat lama saya, senior. Pada saat saya mahasiswa dulu, beliau sering sekali meliput saya. Pada saat saya mencalonkan. Sekarang diwawancarai. Sekarang ini sebetulnya dulu dia wawancara saya, sekarang saya wawancara beliau. Pada saat saya calon presiden mahasiswa dulu, foto saya itu nampang di RBO gitu kan. Dan sahabat sekalian, beliau ini di samping jurnalis hebat Bengkulu, dia adalah jurnalis DW. DW itu kantor berita Jerman. That's Well Indonesia. Kemudian juga tergabung di AJI Bengkulu, Aliansi Jurnalis Independen Provinsi Bengkulu. Kemudian beliau juga merintis berdirinya bincangperempuan.com sebagai foundernya. Termasuk juga trainer safety holistik. Begitu banyak sekali kan. Jadi sangat tepat sekali kita mengundang beliau karena beliau masih aktif di dunia jurnalis. Baik Mbak Betty, apa kabar? Alhamdulillah Melian, sehat Melian. Sehat ya. Saya berterima kasih Mbak Betty sudah bersedia hadir di obrolan rakyat. Saya juga terima kasih Melian mau mengundang. Baik Mbak, ini kita bicara masa kini kan. Tapi sebelum bicara bagaimana tantangan, seperti apa sebetulnya Mbak mengalami dalam artian berkarir di dunia jurnalistik sebagai seorang perempuan yang tangguh, boleh dibilang seperti itu. Silakan Mbak bercerita dulu. Sebenarnya berkarir di dunia jurnalistik perempuan itu dari dulu memang waktu di kampus itu memang udah sangat mengagumi kan wartawan tuh kan, kelihatan wah wartawan tuh hebat, wartawan itu keren, wartawan itu bisa memperjuangkan hak orang, membantu, giving voice to the voiceless. Makanya waktu tamat dari kampus ada bukaan di media lokal, saya coba melamar dan akhirnya jadilah sampai seperti saat ini. Kalau di dunia jurnalistik sebenarnya wartawan laki-laki dan wartawan perempuan itu kan dipotret sejajar. Dipotret sejajar. Tapi pada kenyataannya tidak. Laki-laki dan perempuan itu banyak diskriminasi yang dialami dengan jurnalis perempuan. Itu terjadi? Ya, dan itu merata. Tidak hanya di Indonesia, tapi di Asia Pasifik pun juga sama. Banyak hak-hak dari jurnalis perempuan itu belum diterima dengan utuh. Dari segi gaji ada pembedaan gaji antara jurnalis perempuan dengan jurnalis laki-laki. Oh, di beberapa perusahaan seperti itu. Dari segi kesempatan untuk memimpin, bisa dibilang di dunia pun kayak Reuters baru sekarang punya pimret perempuan. Kompas pun juga baru satu, Mbak Nunik yang pernah menjadi Nunik Pambudi yang pernah menjadi pimret. Kemudian di Tempo saya juga belum melihat, baru Pak Hermen, kemudian Mbak Mardiah, dia sempat di Tempo Institute. Ya, kesempatan untuk memimpin di media kalau untuk perempuan itu minim. Perempuan tidak punya kesempatan untuk itu. Harus mendobrak, benar-benar harus bergerak untuk bisa. Seperti kayak Najwa Shihab, dia bikin sendiri. Nah, kemudian Epi Mariani dari The Jakarta Post sebagai managing editor, dia resign, kemudian dia membuat Project Multatuli yang sekarang lagi running kan, dia media independen. Dan saya pun juga melakukan hal yang sama. Nah, itu kenapa tertarik akhirnya mendirikan Bincang Perempuan itu kan sangat peduli dengan isu perempuan. Termasuk kemarin perempuan Bengkulu, beberapa perempuan di Bengkulu itu coba diangkat di media. Salah satunya Ibu Rektor kan. Ya, Ibu Retno sebelum dia menjadi rektor itu. Sebelum dia menjadi rektor, salah satu yang mengangkat sosok beliau seperti apa, ya Bincang Perempuan kan. Nah, kenapa tertarik akhirnya mendirikan itu? Kita harus jujur, media mainstream saat ini berapa banyak sih yang menyoroti perempuan?
Berapa banyak media mainstream yang memposisikan perempuan di media berdasarkan kapasitas dan kapabilitas. Perempuan sering sekali menjadi objek di media. Ketika dia meraih suatu posisi, dia akan dikait-kaitkan dengan klannya, akan dikaitkan dengan bapaknya. Contohnya aja ketika Bu Retno terpilih menjadi rektor. Bisa dilihat hampir rata media memberitakan anak rektor menjadi rektor. Itu kan sebuah narasi yang patriarki sekali, sebuah narasi yang dibangun bahwa anak perempuan dia akan menjadi next leader ketika bapaknya leader. Itu Mbak Betty protes ya? Ya saya protes itu karena ya tidak seperti itu harusnya narasinya, harusnya menonjolkan kemampuan dan kapabilitas dari dan perempuan. itu yang diangkat tersebut. di Bincang Perempuan kan, sosok ya, beliau kan. Saya mengangkat story-nya sebagai rektor perempuan satu-satunya saat ini untuk di Sumatera. Dan Bincang Perempuan akan fokus mengangkat isu-isu perempuan, isu-isu anak, isu-isu kaum yang termarginalkan, nanti kita angkat semua di Bincang Perempuan. Dan itu juga jadi tempat buat jurnalis perempuan ataupun jurnalis warga perempuan untuk belajar sedikit mengkotak-kotakan ya. Jurnalis laki-laki pun yang memiliki perspektif gender juga kita terima kok di Bincang Perempuan. Karena tulisannya. Banyak juga laki-laki yang peduli juga isu perempuan. Ya, banyak. Dan di situ boleh saja perempuan-perempuan yang ingin berkarya di Bincang Perempuan selalu welcome ya untuk mengirimkan karya jurnalistiknya. Boleh, mengirimkan karya jurnalis, berkonsultasi, saling berbagi, sharing, saling menguatkan satu sama lain, sesama perempuan. Karena kan perempuan yang berdaya adalah perempuan yang bisa memberdayakan perempuan lain. Ya, saya ingat Mbak kemudian bekerja sebagai jurnalis dan akhirnya sekarang brandingnya ini jurnalis peduli perempuan dan lalu kemudian juga menjadi trainer juga kan, secara nasional. Ini kan kebanggaan juga bagi Bengkulu. Di Bengkulu ada dua, saya dan Komi Candy, untuk trainer safety holistic jurnalis ya. Dan itu mengisi peserta seluruh Indonesia. Ya, kita dari AJI, Internews dan USAID. Baik, kita kembali ke ini tantangan. Mungkin bisa didetilkan seperti apa sebetulnya, apalagi di dunia sekarang ini kan media online sangat banyak sekali kan, dan persaingan media begitu ketat sekali hari ini. Nah, seperti apa sebetulnya jurnalis perempuan ini, tantangan sebagai jurnalis perempuan yang paling ini? Banyak tantangannya Melian jadi jurnalis perempuan. Yang pertama dari sisi patriarki tadi, perempuan susah mendapatkan kesempatan untuk memimpin. Kemudian perempuan selalu dikaitkan dengan emosionalnya. Perempuan terlalu lemah, emosional. Jadi perempuan tidak, ketika akan ada suatu liputan akan dipilih, oh nanti perempuannya nangis, jadi jangan dikasih ke perempuan. Padahal who knows, bisa aja kan jurnalis perempuannya malah bisa menembus dibanding dengan jurnalis laki-laki. Kemudian dari segi gaji, itu biasanya ada perbedaan antara jurnalis perempuan dengan laki-laki. Ya, kemudian tantangan lain, misalnya rentan kekerasan seksual. Ketika jurnalis perempuan melakukan lobby, itu biasanya akan ditanggapi dengan seksis. Kemudian ketika jurnalis perempuan liputan, itu biasa narasumber laki-laki itu berjabat tangan dengan tangan yang seperti oh, itu sering juga dialami kawan-kawan. Itu sering dialami. Banyak beberapa teman-teman kita suka curhat seperti itu. Kemudian dapat pesan singkat dari narasumber yang nadanya agak miring-miring gitu ya. Tinggal bagaimana jurnalis perempuan itu harus punya strategi sendiri untuk menghadapi itu gitu. Itu, ya. Nah, dalam materi yang coba Mbak share itu ada juga terkait dengan kekerasan saat meliput ya, baik itu di lapangan dan newsroom. Ya, di newsroom. Itu bisa terjadi juga. Bisa terjadi, tidak hanya di lapangan tapi juga bisa di newsroom. Di newsroom kita punya rekan laki-laki. Rekan laki-laki belum tentu sepenuhnya mendukung rekan perempuan. Mereka bisa melakukan pelecehan, bisa juga menghambat pekerjaan, bisa melakukan perundungan dan bisa juga merendahkan, membuli. Iya, bisa juga membuli karena kita kan kita hidup di masyarakat yang ketika misalnya diejek-ejek itu sebagai suatu mainan gitu ya. Padahal sekali, dua kali, 3 kali, 4 kali itu bukan suatu mainan lagi, itu sudah termasuk kategori perundungan. Misal ada jurnalis perempuannya datang ke kantor, dia bawa laptop, terus sampai dibilangin, wah gayanya udah kayak bos sekali. Padahal kalau bos nggak bawa laptop lagi dong. Kalau bos kan dia udah main tunjuk-tunjuk. Nah, laptop itu kan untuk mengetik berita. Iya, laptop itu kan untuk mengetik berita. Nah, atau misalnya ada juga teman saya di suatu media,
ketika dia menjadi seorang leaders di sebuah divisi, dia malah tidak mendapatkan dukungan. Pekerjaannya malah dihambat. Yang harusnya dia bisa ongoing, tapi ternyata menjadi tidak ongoing. Dan akhirnya tidak sedikit jurnalis perempuan yang memilih untuk mundur, berhenti, menutup diri, dan tidak mau lagi menjadi jurnalis perempuan. Ya, ada juga seperti itu. Ya, karena tidak ada support system untuk jurnalis perempuan. Jurnalis perempuan itu harus meraih sendiri, bergerak sendiri, mencari-cari siapa yang bisa menjadi support sistemnya, siapa yang bisa menguatkan ketika dia lagi burn out, stres. Kita kan liputan juga ada stresnya, kan. Betul. Apalagi dikejar ketika deadline. Ya, dikejar deadline, ketika kita meliput suatu trauma, ketika kita meliput suatu konflik, jangan salah, jurnalisnya juga bisa merasakan stres. Ketika melihat suatu bencana, kita melihat mayat yang bergelimpangan atau misalnya korban kekerasan, jurnalisnya juga bisa stres. Belum lagi pada saat yang objek ataupun subjek yang diberitakan itu, misalkan katakanlah memberitakan pejabat dan sebagainya, dia tidak terima karena agak miring misalkan diberitakan gitu kan, padahal itu fakta. Oh, itu pernah tuh saya pernah mengalami juga. Pernah. Artinya dia juga bisa mengancam. Iya, mengancam lewat pesan singkat. Pernah mengalami? Pernah. Iya. Tapi itu dulu, Mel, ya. Itu dulu, ya. Nah, dan itu tidak ada tempat untuk bagi jurnalis perempuan mengadu. Ketika dia mengadu, kantornya akan bilang, misalnya jurnalis perempuannya mengalami pelecehan, dapat pesan singkat yang bernada mesum, atau misalnya dia digrepe-grepe sama narasumber. Nah, ketika dia mengadu dengan kantornya tidak memberikan dukungan. Bisa dibilang hampir merata. Yang saya lihat saat ini hanya Kata Data yang saya tahu. Kata Data dia memiliki self care sendiri untuk jurnalisnya. Berlaku untuk jurnalis laki-laki dan perempuan, ya, tidak hanya jurnalis perempuan. Nah, kalau di media-media lain saya melihat itu masih belum ada. Termasuk bagaimana kemudian organisasi profesi jurnalis, misalkan dalam artian seperti Aji itu juga mengadvokasi, saya pikir. Ya, kalau Aji kita mengadvokasi setiap ada jurnalisnya yang bermasalah, apakah itu laki-laki dan perempuan, dia akan tetap diadvokasi. Ya. Kemudian ini secara kodrat ini kan, ini bicara juga perlindungan bagi, bisa kita bilang kan jurnalis itu sebuah profesi yang mulia, tapi juga di satu sisi dia juga pekerja, kan, ada serikatnya juga, kan. Nah, bagaimana kemudian secara kodrat wanita itu misalkan dia pasti akan situasinya akan mengalami tertentu, misalkan siklus menstruasi dan lain sebagainya, ya, kemudian hamil dan sebagainya. Itu seperti apa sebetulnya hak-hak perempuan? Apakah kemudian tetap dipaksa untuk meliput misalnya? Sepanjang dia masih mau bisa meliput, kenapa harus dilarang? Tapi faktanya yang terjadi di lapangan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ketika teman saya ada yang hamil, dia dipindahkan pos. Dia dipindahkan pos yang seharusnya dia sudah nyaman di pos itu, meskipun kondisinya hamil dia tetap bisa meliput, dia malah harus mencoba pos baru. Itu kan sama saja dengan memberikan beban baru untuk dia dalam kondisi hamil. Psikisnya terganggu juga. Iya. Kita kan tidak bisa menolak hamil dong. Kalau misalnya perempuan kan emang sudah ditakdirkan untuk hamil. Kalau misalnya laki-laki nggak suka, telepon dong Tuhan bilang perempuan jangan hamil dong, gitu. Gantian. Pada saat lahiran kan itu kan harus juga, kalau bicara buruh itu kan harus ada cutinya dan sebagainya. Ya. Itu kan? Ya itu tetap harus diberikan. Cuti ketika hamil, cuti ketika head pun itu juga sebenarnya ada dan itu diatur sebenarnya. Di situ ya. Nah mungkin dari berbagai tantangan tadi artinya banyak sekali ya tantangan jurnalis perempuan. Nah kalau Mbak Betty atau Pak Ayu Betty tentu bisa menangkis ya, dalam artian tantangan-tantangan itu sehingga kemudian bisa kuat. Nah seperti apa kiat-kiat yang bisa di-share kepada jurnalis perempuan se-Indonesia seiring waktu akhirnya menangkis? Ya, bagaimana kira-kira kiat-kiatnya agar bisa kemudian share kepada jurnalis perempuan lainnya untuk menjadi jurnalis yang hebat lah gitu. Seiring waktu akhirnya bisa menangkis, Mel, ya? Bisa menangkis ya. Oh jadi kuat ya? Dengan berbagai serangan akhirnya kuat. Akhirnya terlatih kan. Ya kalau misalnya kita ketemu sama narasumber yang dia suka melecehkan jurnalis perempuan yang mungkin baginya itu hal biasa, bukan pelecehan gitu. Betul, kan. Tapi sebenarnya itu sudah suatu bentuk pelecehan ketika dia menyentuh tanpa persetujuan, ketika dia mengirimkan WhatsApp pesan singkat yang berada mesum. Nah mungkin saya menyarankan untuk jurnalis perempuan yang lain untuk mencoba menghindari. Iya, kalau bisa jangan dia dong yang konfirmasi, silakan suruh temannya yang lain konfirmasi. Koordinasikan dengan pimpinan editornya, koordinasikan dengan pimpinan redaksinya. Bilang saya ada masalah dengan narasumber ini, saya tidak merasa nyaman, tolong dong kantor alihkan ke narasumber yang lain. Atau kalaupun misalnya
Mau tidak mau harus dia jangan sendiri, dia Ya, harus berdua. ditemani, ya. Ya, harus berdua, bertemanlah dengan laki-laki. Tapi tidak mutlak kita bisa percaya ya sama wartawan laki-laki yang mendampingi. Terkadang orang yang dekat dengan kita itu juga yang Itu menjadi juga melakukan, pelaku ya. pelecehan. Jadi berarti begitu banyak tantangan ini harus juga jago bela diri juga. Ya, harus Melian. Jago bela diri ya. Jurnalis perempuan itu harus bisa bela diri. Minimal dia bisa melakukan perlawanan ketika terjadi sesuatu hal. Jadi selain skill menulis, jurnalis, bela diri, lalu kemudian belajar hukum. Gitu. Ya, sedikit demi sedikit emang harus belajar hukum. Hukum, kan, Jadi kita tahu kapan kita harus memberikan hak jawab, kapan kita harus mempublish yang hati-hati tanpa harus tersandung dengan UU ITE. Apalagi sekarang UU ITE benar-benar ini krek gitu. Saya aja harus hati-hati. Iya, tidak sedikit jurnalis yang tersandung di situ. Di UU ITE. Iya betul. Kalau jurnalis itu ya sangat rentan sekali, apalagi pemberitaannya kan 5 berita per hari kan, itu kalau nggak disaring itu kan bahaya. Kata-kata dari narasumber. Tapi memang beruntung juga ada Dewan Pers sehingga prosesnya tidak bisa langsung ke ranah pidana. Ya, harus diselesaikan di Dewan Pers. Berbeda kalau seorang YouTuber mendalam YouTube media sosial ini langsung dia ke pidana karena nggak bertanggung jawab di Dewan Pers. Iya benar. Nah makanya kita memang harus hati-hati. Karena kalian bukan perusahaan media. Iya, makanya semua pekerjaan itu memang harus berhati-hati. Ya benar. Baik, ini menarik sekali sahabat sekalian. Ini berbincang dengan narasumber hebat kita kali ini kan, senior kita. Nah mungkin di segmen terakhir closing, apa yang ingin Mbak sampaikan kepada rekan-rekan sejawat lah, kepada kawan-kawan terhadap tantangan daripada jurnalis perempuan masa kini. Silakan Mbak. Saya berharap jurnalis perempuan khususnya yang ada di Bengkulu untuk bisa sama-sama berjabat tangan, saling menguatkan, saling mensupport satu sama lain supaya jurnalis perempuan bisa menjadi lebih cerdas, tidak tertinggal secara pengetahuan. Kemudian sama-sama saling menguatkan ketika menghadapi suatu permasalahan. Dan saya juga sangat mengharapkan pada perusahaan media yang ada di Bengkulu. Nah ini himbauan itu ya, perusahaan media. Untuk memberikan kesempatan yang setara kepada jurnalis perempuan. Karena keberadaan jurnalis perempuan di newsroom, jangan ada lagi pilih-pilih. Biasanya kan saya masih menjumpai media yang dia tidak mau merekrut jurnalis perempuan. Karena katanya jurnalis perempuan tidak produktif. Ketika menikah, hamil, dia udah mulai nggak bisa ngapa-ngapain. Dia susah buat pulang malam gitu. Padahal sebenarnya tidak. Justru dengan keberadaan jurnalis perempuan di newsroom, di ruang redaksi, itu akan membuat berita itu menjadi berimbang. Jadi lihatlah jurnalis itu skillnya. Ya, bagaimana jurnalis laki-laki bisa menulis dengan perspektif gender, sementara dia laki-laki kan. Otomatis dia juga akan menulis dengan perspektif laki-lakinya. Dan disitulah kita butuhkan jurnalis perempuan yang memiliki perspektif gender yang mumpuni. Baik. Kepada pemerintah ada juga himbauan? Kepada pemerintah, saya sangat mengharapkan agar bisa menghargai jurnalis perempuan yang ada di lapangan. Ketika mereka datang untuk wawancara, layanilah dengan baik dan jangan pernah merespon apa yang jurnalis perempuan tanyakan, ajukan ataupun komunikasikan dengan sesuatu yang seksis. Sesuatu yang sensitif. Iya, yang seksis itu saja. Baik, luar biasa tadi himbauan kepada rekan sejawat, lalu kemudian juga kepada perusahaan medianya, termasuk juga kepada pemerintah. Masih ada himbauan yang lain? Cukup. Baik, terima kasih di sela waktu sibuk beliau ini saya buru-buru tadi sangat padat jadwal beliau, harus kita 4:30 mundur hampir setengah 6 jam lebih kan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita bisa berbicara lagi yang berkaitan dengan dunia jurnalis. Boleh. Terima kasih. Dan sahabat sekalian, demikianlah obrolan rakyat kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi kawan-kawan jurnalis perempuan yang hari ini begitu banyak tantangan di tengah era saat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.